Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam siaran Suara Injil Ikutlah Yesus, edisi yang ke-9 bulan Oktober 2020. Ini dalam suasana dan lokasi yang baru. Saya dari kampus Seminarium HKBP Sipoholon sudah mendapat penempatan yang baru menjadi dosen pengajar di Sekolah Tinggi Guru Huria. Saudara, setiap memasuki bulan Oktober membangkitkan ingatan kita setidaknya akan 3 peristiwa penting dalam sejarah, yakni reformasi gereja oleh Martin Luther tanggal 31 Oktober 1517. Yang kedua, hari lahirnya HKBP tanggal 7 Oktober 1861. Dan yang ketiga, hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ketiga peristiwa ini telah membentuk identitas dan jati diri kita, khususnya saya sendiri selaku orang Batak yang menjadi pribadi yang utuh. Dan secara kronologis pun urutannya sudah benar, baik dan tepat. Secara lahiriah kita adalah seorang yang berdarah Batak, yang menghayati iman Kristen Protestan, dan telah dijadikan Tuhan sebagai warga negara Indonesia. Demikianlah secara duniawi status kita, dan juga secara ideologi Pancasila maupun secara sorgawi sebagai orang yang beriman. 2 kewarganegaraan kita sebagaimana ajaran Martin Luther, sebagai warga kerajaan Allah sekaligus sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Memahami dan sepakat akan ketiga hal itu, maka firman Tuhan sebagai ayat bulanan yang telah ditetapkan dalam Almanak HKBP untuk Oktober 2020 ini mengingatkan dan hendak memotivasi kita. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16. Secara duniawi, betapa sulitnya manusia untuk sehati sepikir dalam kehidupan bersama. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga dan suami istri sekalipun. Namun resep untuk itulah diberikan oleh firman Tuhan ini, yakni jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah diri kita kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan yang terpenting lagi, jangan menganggap diri kita pandai, apalagi sok pintar, yang bersikap menggurui. Siapapun kita, sebaiknya kita belajar dan terus belajar, dan jangan menggurui. Dengan sikap demikian, maka sesama kita pun akan menjadi tertarik, simpati, dan ingin belajar dari kita. Sebaliknya, jika kita suka menggurui, apalagi sok pintar, orang akan kurang nyaman
bahkan akan menjauhi kita. Saudara, karena itu ajakan tema bulan ini menjadi relevan dan patut kita lakukan. Melayani di dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati pasti akan membawa damai. Dan merekalah yang disebut anak-anak Allah. Sebaliknya orang yang tinggi hati, yang menganggap dirinya pandai, cenderung akan membuat kacau dan disebut problem maker. Mintalah Tuhan menjauhkan kita dari situ, bahkan dari orang-orang seperti itu. Jikapun kita diposisikan Tuhan dalam kondisi sulit, harus bertemu dan hidup bersama dengan orang-orang seperti itu, kiranya Tuhan pun memampukan kita untuk terus belajar merendahkan diri, agar kiranya mereka pada akhirnya juga akan bertobat dan turut diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sikap yang patut kita miliki menghadapi orang yang sulit, tapi dengan sikap tetap bersyukur. Sebab disitulah kita sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus yang hidup, bukan hanya berkata-kata, tetapi dengan segenap hidup seutuhnya selaku orang Batak, Kristen, Protestan, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus warga kerajaan Allah. Selamat bersaksi dan melayani dalam kerendahan hati. Serep Mahita Marhubes, dan ikutlah Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.